إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون رحمني الله وإياكم جميعا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal muslimun, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah taala atas karunia dari Allah, atas nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik yang sifatnya nikmat itu adalah nikmat ruhani, yaitu keimanan, ataupun nikmat jasmani, yaitu kesehatan yang Allah berikan kepada fisik tubuh kita. Dan tak terkalah pentingnya adalah keamanan negeri kita. Kalaulah seandainya para hadirin salah satu tersebut tidak ada, iman enggak ada, salah satu yang tiga tersebut, atau negeri kita kacau balau, belum tentu kita bisa melaksanakan ibadah Jumat yang Allah wajibkan dari minggu ke minggunya, yang mana itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar adanya kata hablun minallahi wa hablun minan nas, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Kita sering mendengarnya itu para hadirin. Yang akan kita fokuskan sedikit adalah pada poin nomor 2, yaitu menjaga hubungan baik dengan manusia. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hubungan kita sesama manusia di dalam bangkai keimanan, di dalam bingkai keimanan dan keislaman harus dibangun dengan at-tawaddud, harus dibangun dengan rasa kasih sayang. Itu secara umum. Akan tetapi ada di antara manusia yang mana syariat memberikan perhatian khusus. Di antara manusia ada syariat memberikan perhatian lebih. Berbagai macam dalil, ayat Al-Quran ataupun sunnah datang dalam merinci kedudukan manusia tersebut. Manusia tersebut adalah orang tua kita. Oleh karenanya para hadirin, kita sebagai anak wajib mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh syariat terhadap orang tua kita. Kita sebagai anak wajib mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh syariat terhadap orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak wajib berbakti, wajib mengagungkan terhadap orang yang telah membawa kita selama 9 bulan kemanapun orang tua tersebut pergi. 3 kilogram dibawa kemana-mana. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Oleh karenanya para hadirin, kita akan sebutkan beberapa perhatian khusus syariat terhadap orang tua ini. Yang pertama adalah Allah menggandengkan perintah tauhid digandengkan dengan perintah berbakti. Sungguh kewajiban yang sangat agung. Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memutuskan tidak ada ibadah yang benar kecuali kepada Allah. Oleh karenanya pada para hadirin, ini adalah konsep dasar di dalam kehidupan kita. Kita
tanamkan cam ini, kalimat tauhid ini dalam diri kita, bahwasanya ibadah itu milik Allah. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari kita serahkan kepada Allah. Salat kita, semua ibadah kita meminta kita, fa idza sa'alta fas'alillah. Ada masalah dalam kehidupan kita, serahkan kepada yang memiliki dunia dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi dasar para hadirin, yang mana semua ibadah dibangun di atas pondasi ini. Setelah selesai, setelah Allah memerintahkan hal tersebut, kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kau lakukan, pergaulilah orang tuamu dengan cara yang baik. Kapan ini? Setelah Allah memerintahkan untuk tauhid. Allah gandengkan. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua tinggi di hadapan syariat. Perintah khusus. Kemudian Allah menggunakan kata-kata wassa, yaitu berwasiat, bukan amara, bukan memerintahkan. Wa wassainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk mempergauli orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu yang pertama para hadirin. Yang kedua, berkaitan dengan orang tua, kekhususan orang tua yang diberikan syariat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Paling dicintai para hadirin. Ada nilai plusnya. Kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu fi waktiha, kau kerjakan salat. Yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, kau berbuat baik kepada orang tuamu. Oleh karenanya para hadirin, ketika kita memberikan pelayanan yang baik kepada kedua orang tua, kita memberikan perhatian, baik perhatian yang sifatnya finansial, baik perhatian yang itu berkaitan dengan akhlak, kita tahan lisan kita untuk tidak marah. Kita tahan, tentunya kita sebagai manusia terkadang hati ini ada tersinggung, tapi kita sebagai anak wajib mengalahkan ego kita di bawah perintah orang tua kita. Ketika kita telah menundukkan tersebut, kita sedang beramal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lawan para hadirin, kalau kita bantah, kalau kita bermuka masam, kalau kita mengatakan itu bukan hanya sekedar Allah murka, itu adalah bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar, yaitu seseorang anak bermuka masam, melawan, membantah orang tuanya, dan itu merupakan bagian dosa besar. Yang ketiga para hadirin adalah ridho Allah, berada pada ridhonya orang tua. Sungguh hal yang luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridhollahi fi ridho rabb fi ridhol walidain. Allah itu ridho, memberikan rahmat kepada kita setelah orang tua itu ridho kepada kita. Kalau orang tua kita tersebut murka, Allah putuskan rahmatnya. Oleh karenanya para hadirin, ridho Allah ini diikat dengan ridhonya orang tua. Hati-hati kita para hadirin. Kita sering mengatakan doa Allahummarhamni, ya Allah, di dalam salat, Allahummarhamni, ya Allah berikanlah rahmat kepadaku. Akan tetapi itu bisa jadi enggak digubris oleh Allah, bisa jadi diabaikan doa tersebut oleh Allah. Kenapa? Karena orang tua kita enggak ridho dengan perbuatan kita. Bisa jadi kita melawannya, bisa jadi kita membantahnya, bisa jadi kita bermuka masam terhadapnya.
yang mengatakan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Yang keempat, para hadirin, kekhususan orang tua di mata syariat adalah kesalahan yang ada pada diri orang tua kita tidaklah menggugurkan bakti kepadanya. Orang tua kita, para hadirin, adalah manusia, bukan malaikat. Yang ada salah padanya, tentu. Tetapi para hadirin, harus kita berikan catatan bahwasanya kesalahan yang ada pada diri orang tua kita bukanlah sebab kita tidak berbakti. Kesalahan yang ada pada diri orang tua kita bukanlah sebab yang gugurnya hukum wajibnya berbakti, bukan. Kesalahan orang tua disebutkan di dalam ayat. Kesalahan terbesar yaitu syirik kepada Allah. Apakah syariat menyuruh untuk mengusir orang tua kita? Tidak. Apakah syariat mengatakan boleh memaki orang tua kita? Tidak. Ini orang tua musyrik, para hadirin. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya ada orang tua kalian yang menyuruh untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, untuk hal ini jangan kau ikuti, karena ini perintah berlawanan dengan aturan Allah. Akan tetapi hubungan kita, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kau tetap mempergaulinya dengan yang baik meskipun orang tuamu musyrik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini orang tua musyrik. Apalagi orang tua kita muslim, apalagi orang tua kita menutup aurat, apalagi orang tua kita salat, apalagi orang tua kita baca Al-Quran, apalagi orang tua datang ke masjid. Tentunya lebih utama kita untuk patuh. Yang musyrik saja tetap disuruh untuk patuh, apalagi orang tua yang muslim, apalagi orang tua yang berharap kepada Allah, apalagi orang tua yang salat malam. Tentunya tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang anak, ada kesalahan pada diri orang tua, kita gugurkan kewajiban untuk berbakti kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatian khusus syariat yang kelima adalah doa orang tua. Doa personal orang tua itu mustajab. Tidaklah ada doa yang datang secara personal yang dikabulkan oleh Allah kecuali orang tua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasu da'watin mustajabah. Ada 3 doa yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah doa orang tua. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, status kita mungkin bisa sebagai seorang anak, bisa sebagai orang tua. Kalau kita sebagai seorang anak, janganlah sampai orang tua tersebut menyumpahin kita. Janganlah sampai orang tua tersebut berdoa yang buruk terhadap kita, karena doa orang tua tersebut mustajab. Kita pernah mendengar kisahnya Juraij yang didoakan buruk oleh orang tuanya. Ini kita sebagai seorang anak, kalau kita memberikan pandangan kita sebagai orang tua, yang mana kita sudah punya anak, apapun tingkah buruk anak kita, jangan sampaikan doa yang buruk. Jangan sampaikan doa yang buruk kalau kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena doa orang tua tersebut mustajab. Doakanlah doa yang baik meskipun anak kita tersebut susah diatur, meskipun anak kita tersebut bandelnya minta ampun, meskipun anak kita tersebut nakalnya minta ampun. Bisa jadi nakalnya anak kita disebabkan diri kita juga, karena dalam konsepnya al-jaza'u min jinsil amal, yaitu balasan tersebut diterima sesuai dengan perbuatan apa yang kita kerjakan.
Bisa jadi anak kita bermasalah, yang mungkin kitanya juga bermasalah sama orang tua kita. Muncul anak yang bermasalah. Meskipun demikian halnya para hadirin, jangan sampai kita mengatakan ucapan-ucapan yang buruk. Karena ketika orang tua mengucapkan doa, itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam para hadirin adalah jalan adanya orang tua itu sebenarnya jalan untuk menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita ada sekarang ini para hadirin, sejatinya itu adalah salah satu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik orang tua kita hidup maupun orang tua kita sudah meninggal, orang tua itu adalah salah satu jalan yang mulus untuk bisa kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuh. Rasulullah mendoakan kecelakaan 3 kali. Rasulullah mendoakan kecelakaan. Man adraka walidayhi indal kibari, orang yang mendapatkan orang tuanya ketika sudah tua, fadakhalan nar, akan tetapi dia masuk neraka. Kenapa para hadirin? Dia mengabaikan orang tuanya di saat orang tuanya butuh. Dia cuek kepada orang tuanya di saat orang tuanya sudah mulai lemah. Bahkan lebih jauh dari itu para hadirin, dia antarkan orang tuanya ke tempat-tempat yang lain. Bukan dia yang mendidik, bukan dia yang merawat. Ketika orang tuanya penglihatannya sudah mulai lemah, tulangnya sudah mulai menggigil, dia tidak mau merawat lagi. Orang yang semacam ini para hadirin terancam dengan doa dari Nabi Muhammad SAW, celaka, celaka, celaka sebanyak 3 kali. Yang terakhir para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Melawan orang tua, membantah orang tua terhadap hal-hal yang ma'ruf, itu merupakan dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, maukah aku kasih tahu ada 3 perbuatan yang merupakan dosa besar, akbarul kabair. Perbuatan dosa dia yang paling besar. Yang pertama al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua al-uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karenanya para hadirin, turunkan ego kita, turunkan ego kita terhadap orang tua kita. Wahfid lahuma janahadzul, kau hendaklah merendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Karena para hadirin, ulama mengatakan keberadaan kita, status sosial yang kita bawa hari ini, itu tidak terlepas dari jasa orang tua kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.